lagi bersama kita Kelompok 7. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu nih. Jadi kita mau bahas apa tuh ya? Nah, jadi kita bakal membahas tentang akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu nih. Nah, di sebelah sini ada siapa nih? Oke, saya Arka, saya Fakir, Aku Sofa. Aku Briana. saya Banyu. Nah, langsung aja kita simak videonya. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih tentang akulturasi. Kalian pada tahu nggak sih akulturasi itu apa? Jadi, akulturasi itu suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Nah, akulturasi itu ada berapa sih? Jadi, akulturasi itu ada 10. Pada tahu nggak nih ada apa aja? Aku kasih tahu ya. Yang pertama ada seni bangun, seni rupa, seni tari, aksara, seni sastra, sistem pemerintahan, sistem kalender, tasawuf, pertunjukan wayang, tradisi atau upacara. Nah, yang pertama kita masuk ke seni bangunan. Nah, seni bangunan adalah disiplin ilmu dan seni yang menggabungkan aspek desain, konstruksi, dan estetika dalam pembangunan struktur bangunan. Seni bangunan mencakup perencanaan dan perancangan arsitektur, pemilihan bahan, teknik konstruksi, serta elemen dekoratif dan fungsional yang menjadikan sebuah bangunan tidak hanya berguna, tetapi juga indah secara visual. Nah, kita sekarang masuk ke contoh seni bangunan. Nah, salah satu dari contoh seni bangunan itu adalah Masjid Menara Kudus, yang dimana lokasinya itu di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nah, Masjid Menara Kudus ini dibangun pada tahun 1685 Masehi atau 956 Hijriah. Nah, ini nih masjidnya juga didirikan oleh Sunan Kudus, yang dimana masjid ini memiliki menara serupa bangunan candi serta pada arsitektur yang memadukan konsep Islam dengan budaya Hindu-Buddha. Selanjutnya kita masuk ke seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Adapun contoh dari seni rupa itu kaligrafi. Kaligrafi pertama kali ditemukan pada relief makam raja-raja terdahulu yang banyak terdapat di Abydos. Itu tuh sekitaran abad 13 sampai 19 Masehi. Nah, nggak cuma itu aja. Pengaruh Islam terhadap seni rupa di Indonesia itu meliputi seni kaligrafi juga dan ornamentik. Kaligrafi sebagai sublimasi dari penghayatan kitab suci Al-Quran, sehingga kaligrafi mempunyai keindahan tersendiri dan karakteristik. Oke, selanjutnya adalah seni tari. Apa itu seni tari? Seni tari yaitu gerak badan secara berirama yang dilakukan di tempat serta waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkap perasaan, maksud, serta pikiran. Bunyi-bunyian yang dimaksud, musik pengiring, tari mengatur gerakan penari serta menguatkan maksud yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada contoh seni tari, yaitu seni tari Sedati. Tarian ini berasal dari Aceh dan termasuk dalam kelompok tarian perang. Tari Sedati biasanya dipertunjukkan oleh 8 laki-laki penari utama dan beberapa pengiring. Pementasan tari Sedati juga diiringi oleh 2 orang penyanyi yang disebut Anek Syahi, dan lagu-lagu yang dibawakan berupa shalawat Nabi. Oke, selanjutnya adalah aksara. Apa itu aksara? Aksara adalah sebuah sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan simbol-simbol atau keseluruhan sistem tulisan. Misalnya aksara Latin, aksara Arab, aksara Sunda, dan lain-lain. Bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin dengan alfabet dimulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Oke, selanjutnya ada contoh aksara, yaitu aksara Arab. Apa itu aksara Arab? Aksara ini pertama ditemukan di ujung barat Pulau Sumatera, lalu di semenanjung Malaya, serta di Jawa dan bagian timur Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Aksara Arab ialah sejenis sistem tulisan yang digunakan untuk menulis bahasa Arab dan berbagai bahasa lain. Ia merupakan aksara ketiga paling banyak digunakan di dunia setelah aksara Rumi dan aksara Cina. Sekarang kita masuk ke seni sastra. Kalian tahu nggak sih seni sastra itu apa? Jadi, seni sastra adalah seni yang menggunakan bahasa sebagai medium dan memiliki nilai estetika yang dominan. Seni sastra dapat berupa tulisan atau cerita yang mengandung nilai seni atau sejarah di dalamnya. Masuk ke contohnya.
Hikayat Raja-Raja Pasai. Menurut para ahli, sastra sejarah ini diperkirakan ditulis dari zaman Sultan Malik As-Saleh hingga sebelum 1524, sebelum Samudra Pasai ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Contohnya, hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang berisi berbagai hal penuh keajaiban dan keanehan. Contoh dari hikayatnya adalah Hikayat Amir Hamzah yang menceritakan kepahlawanan Amir Hamzah yang memperjuangkan Islam dan mempertahankan Malaka dari Portugis. Nah, kita masuk ke sistem pemerintahan. Jadi, sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Di sini ada contoh sistem pemerintahan, yaitu Samudra Pasai. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Contohnya, Samudra Pasai adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Maurasilu pada tahun 1267 Masehi. Nah, sekarang kita masuk nih ke sistem kalender. Jadi, sistem kalender itu adalah sistem perorganisasian satuan-satuan waktu untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang. Adapun contoh dari sistem kalender, salah satunya adalah kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah ditemukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 622 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab membenahi kalender Islam menjelang tahun ketiga pemerintahannya. Perhitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan Qamariyah yang kemudian disebut tahun Hijriyah. Umar menetapkan tahun 1 Hijriyah bertepatan dengan 14 September 622 Masehi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tasawuf nih. Jadi, tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun dahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Sejarah, mazhab, dan inti ajarannya memiliki sejumlah versi berbeda dalam mengartikan apa itu sufi atau tasawuf. Adapun contoh dari tasawuf, salah satunya adalah manaqib. Manaqib adalah memoir yang umumnya membahas tentang riwayat hidup, pendidikan, akhlak, keistimewaan, hingga waktu wafatnya seorang tokoh besar. Contoh manaqib yang sering dibacakan di Indonesia adalah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tradisi manaqib di Mushola Raudatul Thalibin dilaksanakan setiap malam tanggal 11 bulan Qamariyah. Nah, sekarang kita masuk ke pertunjukan wayang. Kalian tahu gak sih pertunjukan wayang itu apa? Jadi, pertunjukan wayang adalah pertunjukan drama tradisional yang populer sekali di Indonesia. Lakon wayang biasanya berdasarkan cerita yang diambil dari epik Ramayana dan Mahabharata. Kedua epik ini asal dari India, tapi ceritanya sudah diubah orang Jawa dulu. Selanjutnya, ada contoh pertunjukan wayang. Wayang Purwa. Wayang Purwa diciptakan pada 1031 atau bertepatan pada tahun 1109 AD. Wayang Purwa diciptakan Prabu Widayaka di Purwacarita. Di sini ada contoh wayang Purwa. Wayang Purwa adalah salah satu jenis wayang kulit yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga dengan corak Islam. Wayang ini sering digunakan sebagai media dakwah dan penyebaran ajaran Islam. Nah, sekarang kita masuk ke tradisi atau upacara. Kalian tahu gak sih tradisi atau upacara itu apa? Jadi, tradisi atau upacara adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa. Selanjutnya ada contoh tradisi atau upacara. Contohnya tradisi Sekaten. Sekaten berkembang di dalam kehidupan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta pada abad ke-15 Masehi. Contoh tradisi Sekaten salah satu tradisi Islam di Nusantara yang dimana acara tersebut untuk mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, segitu aja tuh video dari kita.